Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala walillahi wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita yaitu Dr. Muhammad Yusuf Abdullah MPD yang alhamdulillah terhadir di tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 10 dan Bapak Ketua RT 15 mewakili. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, Sedi Pandai, Bodo Tugani yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, terlibat kita selalu mengucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali, yaitu dalam rangka pengajian rutin kita, yaitu pengajian kalamullah yang alhamdulillah pada bulan ini telah kita selenggarakan, yaitu pengajian yang kalau tidak salah yang ke-6 kalinya. Salawat beri salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang insya Allah selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, selain kita melanjutkan pengajian rutin kita, tuan rumah juga meminta kita, terutama kepada Pak Ustadz, untuk membacakan doa selamat dan sekalian doa arwah untuk menyambut bulan suci Ramadan, yang insya Allah pahala bacaannya nanti yang pertama disampaikan kepada yaitu Hajah Yuniar binti Bahiran, yang kedua yaitu Sulairah Gunaibi binti Hadi Gunaibi Sukirah ya? Oh ya, Sukirah. Yang ketiga Yajuli bin Abdullah. Yang keempat yaitu Haji Sayyid Asfandi bin Haji Sayyid Muhammad Habib. Yang kelima yaitu Saudara Fahmi bin Putron. Untuk mengawali pengajian kita pada malam hari ini, yaitu kita akan buka dengan pembacaan Al-Quran yang kepada Bapak Dr. Sakwal untuk membuka pembacaan Al-Quran kepada Pak Dr. Sakwal bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sakwal. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah, nanti pengajian pada malam hari ini nanti dimohon kepada Bapak Ustadz untuk membacakan doa selamat menyambut bulan suci Ramadan sesudah pengajian, Pak Ustadz.
kepada Ustaz kita Al-Mukarram Dr. Muhammad Yusuf Abdul Hamidi, waktu kami persilakan. Bismillah. Atas mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الأربعين نويت السلوك نويت الرياضة نويت العزم على الخطأ نويت الاعتكاف بالله تعالى العظيم إليه هذا المقصود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غربا من البحر أو رشفا من الديم. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, abang kita Sayyid Adi Aspandi, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sihatkan fisik dan raga beliau, Allah mudahkan kehidupan beliau sehingga terus dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang kita muliakan tentunya para ulama-ulama kita, guru-guru kita, Ustaz Akwal dan yang lain. Siapa Ustaz satu lagi biasa tu? Abdul Rahman. Ah ya, belum ya? Ya, ada Ustaz Ahmad Rahman ya. Mudah-mudahan mereka semua dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sosok seorang ulama, seorang guru adalah tempat di mana dari dirinya memancarkan keberkahan bagi ada orang-orang yang di sekelilingnya. Dan alhamdulillah juga dalam kesempatan ini ada abang saya, Abang Khairul Saleh dari Kuala Tungkal juga. Dan alhamdulillah ada adinda saya, mahasiswa saya sekaligus adik saya ini, Ustaz Suhairi. Beliau dulu yang mengajak saya ziarah ke ulama besar, yaitu Buya Salik. Masya Allah, alhamdulillah ada juga di sini dan juga ternyata sebagai rukun tetangga di sini juga ya, alhamdulillah. Dan tentunya semua yang hadir, mohon maaf tidak dapat disebutkan namanya. Tentunya tua-tua Tenggana yang kita muliakan karena orang-orang tua, karena mereka juga tempat kita dijagakan Allah. Hujan pun diturunkan Allah karena keberadaan mereka. Dalam hadis Nabi bersabda, laula syuyukhun rukka, kalau bukan karena ada orang-orang tua yang taat kepada Allah, masih sholat, masih bersama-sama ikut menjaga, membimbing. Wa ummahatun rudda', kalau bukan karena ibu-ibu yang menyusui. Wa bahaim rutta', termasuk pun hewan-hewan dengan anak-anaknya. La amsakatis sama, niscaya hujan tidak lagi diturunkan dari langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua seluruh yang hadir pada malam hari ini. Allah jagakan kita, Allah lindungan kita, dan semoga kita semua dipanjangkan Allah umur kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin malam hari ini sekaligus malam
kita menyambut bulan suci Ramadan, dan juga mungkin pengajian kita sampai setelah Lebaran kali Bang ya, setelahnya ya. Ini kalau dalam istilah pondok majelis ikhtitam namanya ya. Nanti nyambungnya pada waktu setelah Lebaran biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji fikih sebagai topik yang telah disepakati oleh pengajian kalamullah. Insyaallah ini adalah pilihan yang tepat, karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang diambil dari hadis di mana Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Allahumma faqqihhu fid din." Kalau Allah ingin menjadikan seseorang hambanya menjadi baik, niscaya Allah pahamkan hamba tersebut terhadap agamanya. Dan ilmu fikih ini, makna fikih itu artinya memahami. Tidak ada asal-asalan. Mengerti, beribadah dengan ilmu. Itulah disebut dengan fikih, atau disebut juga dengan fiqhul Islam, fikih Islam. Dan alhamdulillah telah kita pelajari dulu semenjak pertemuan pertama, mulai dari bersuci, mengerti sedikit tentang macam-macam najis, kemudian tentang mandi. Mandi ini banyak macamnya kemarin, wabil khusus yang sering kita lakukan, mandi wajib tentunya. Jangan sampai tidak tahu lagi bahwa mandi wajib itu hukumnya wajib. Masih ada pernah terjadi, mohon maaf, ada orang yang memang dia curhat kepada saya, "Ustadz, bagaimana saya ini ya? Kenapa Pak? Saya sudah 30 kawin." 30 kawin, Pak. 30 tahun kawin, maaf nih. 30 kawin, Pak ya. Sudah 30 tahun saya kawin, Pak Ustadz. Tapi saya tidak pernah mandi junub, saya tidak tahu. Tidak tahu rupanya, sudah tidak tahu, dan memang saya tidak pernah bertanya, katanya. Sekali inilah saya akhirnya mau bertanya. Rupanya tidak tahu. Tapi Bapak adalah mandi kan? Mandi biasalah. Pak Ustadz, saya mandi supaya jangan bau badan cuman, katanya enggak ya. Nah, berarti kan itu dari itu jangan sampai tidak tahu hukumnya mandi junub itu wajib misalnya. Dan tidak boleh bagi orang yang haid kecuali sudah bersuci dulu dan telah mandi hadas besar, jika mau berhubungan lagi misalnya, walaupun sudah bersih. Sampai nanti tentang berwudu, alhamdulillah sudah kita pelajari, dan juga sudah kita pelajari sebahagian praktek sholat, dan kemarin telah kita pelajari tentang takbiratul ihram. Maka kita akan sambung pada pengajian malam ini, bahwa disunatkan mengangkat tangan sewaktu kita bertakbir, khususnya takbiratul ihram. Niat hukumnya rukun. Takbiratul ihram yang pertama, Allahu Akbar, rukun. Kalau tidak ada sebut, tidak ada sah salat kita. Tapi hukum mengangkat tangannya itu sunnah. Dan harus kita ketahui, di dalam solat tidak setiap kita mau bangkit dari solat itu ngangkat tangan terus, tidak. Mengangkat tangan hanya dalam 4 keadaan saja, 4 posisi. Pertama, waktu takbiratul ihram yang pertama, Allahu Akbar, yang pertama. Kedua, kapan lagi posisinya mengangkat tangan? Waktu mau rukuk, Allahu Akbar, angkat lagi tangan. Kalau laki-laki sunnah direnggangkan antara ini ketiaknya dengan badannya dibuka sedikit. Tapi melihat keadaan, kalau jamaahnya sempit ya disesuaikan, jangan nanti jamaahnya ramai kita gini juga. Karena orang nanti ya
Tapi kalau ibu-ibu semuanya disunahkan merapatkan. Kapan lagi sunat mengangkat tangan? Bangkit dari ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Waktu sujud tidak sunat mengangkat tangan. Dari habis i'tidal itu Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi. Itu yang fasih bacaannya. Lebih bagus daripada mil us-samawati, tetapi dua-dua boleh. Setelah itu turun Allahu Akbar, dosa angkat tangan lagi. Berarti sudah 3 keadaan. Takbiratul ihram, ruku, sami Allahu liman hamidah. Kapan lagi? Yang keempat, sewaktu bangkit daripada tasyahud awal. Ketika duduk tasyahud awal, tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Itu yang keempatnya. Jadi rakaat pertama bangkit dosa ngangkat tangan. Rakaat keempat dosa ngangkat tangan. Jadi yang ngangkat tangan hanya waktu habis tasyahud awal saja. Ini harus kita ketahui untuk menambah ilmu. Sebab kita nengok orang, ada orang yang dikit-dikit ngangkat tangan terus, padahal tidak selalu mengangkat tangan. Itu dalam sisi kesunahan mengangkat tangan sewaktu takbiratul ihram. Ini karena kita mau bulan puasa, kita akan tambah tentang puasa Ramadan. Hukum niat dalam puasa Ramadan adalah rukun. Dan melakukan niat adalah di malam hari. Tabyitun niyah, hukumnya itu rukun. Tidak sah kalau sudah berniat matahari sudah terbit, tidak ada sah. Semalaman apa gawe kada tahu juga, tidak ada berniat-niat. Sudah jam 6 pagi baru bilang aku ini belum berniat lagi. Itu tidak ada sah. Karena syarat rukun dari puasa Ramadan itu niat di malam hari. Beda dengan niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita malam lupa berniat. Subuh kita bangun, belum juga berniat. Bini belum buatkan kopi, belum bikinkan sarapan. Lapar perut, jam 8 sudah. Tidak ada juga yang nak dimakan. Akhirnya kita berkata, aku puasa bela hari ini. Nawaitu shoma yaumil itsnin sunnatan lillahi ta'ala. Boleh. Bahkan sampai waktu zuhur sebelum masuk azan, selama belum ada makan, selama belum ada minum, tetap sah puasa kita walaupun berniatnya lambat. Asal jangan sempat masuk pisang goreng sikok pagi-pagi. Sudah ngopi, sudah pisang goreng, sudah merasa lapar, nawaitu shoma yaumil itsnin sunnah lillahi ta'ala. Tapi kalau selama belum makan, belum minum, puasa sunnah sah berniatnya sampai waktu zuhur. Masuk zuhur baru habis. Kemudian bagaimana antisipasinya? Ulama mazhab Syafi'iyah menganjurkan kita untuk pada malam pertama, khawatir nanti di antara malam bulan Ramadan itu kita lupa berniat, maka dianjurkan malam pertama bulan Ramadan kita bertaklid dengan mazhab Imam Malik untuk berpuasa sebulan penuh. Jadi setelah niat dengan niat mazhab Syafi'iyah, nawaitu shauma ghadin an adai faradhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Nak kena luruskan juga barisnya. Rata-rata kebiasaan masyarakat kita keliru dalam harakatnya. Sudah disepakati oleh ulama, dalam kitab dijelaskan harakat yang paling benar adalah ramadhani hadhihi sanati. Namun tidak mengapa, yang penting niat itu kan dalam hati. Mulut ini membantu sunnah hukumnya.
Imbi'athul qalbi, pengakuan menyengaja dalam hati itu yang wajib hukumnya. Kalau tidak, tidak sah. Namaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau mau pakai sanata boleh, pakai ramadhana boleh, tapi caranya nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Stop dulu. Hadhihi sanata. Kita ni tidak sekarang ni. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Keliru dalam nahunya, tata bahasa Arabnya. Jadi kalau mau bacanya dipisah, tidak apa-apa. Ingat letak niat di dalam hati. Silakan Pak Haji di depan. Jadi kalau yang jadi imam atau mudim atau bilal yang memimpin niat Ramadan, biasanya kan kita setelah sholat witir ada niat puasa Ramadannya. Nah, jadi kalau waktu mengajak puasa Ramadan, niat puasa Ramadan, sering di masjid-masjid dipimpin oleh imam atau bilalnya, niatus saum, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala taqabbalallahu minkum. Belum niat lagi tu, baru baca niat. Mana niatnya yang dalam hati? Mbah tu bertegak lagi balik. Jadi mestinya kalau mau pakai itu, stop dulu pas lillahi ta'ala, berdiam dulu. Sengaja aku puasa esok hari pada Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Baru taqabbalallahu minkum. Jadi kalau pernah melakukan seperti itu, tidak ada suara hati, bahaya itu, tidak ada sah. Karena syarat sahnya dikaitkan dengan rukun. Rukun pertamanya adalah niat, yaitu niat mesti malam hari. Dan letak niat adalah di dalam hati. Jadi talaffuz itu sunnah. Makanya orang yang sunnah mau ngamalkan tapi salah banyak. Usalli pada Allah, usalli itu sunnah. Yang wajib itu dalam hati. Nah, jadi kalau ayah lanjutkan saja langsung, dalam hati udah cukup. Walaupun orang bilang tidak ada usalli dia itu, padahal ada sebabnya. Tapi kalau kita dapat hukum talaffuz itu sunnah, dalam hati itu hukumnya wajib. Ya. Kalau tidak ada dalam hati, maka tidak sah niat kita, baik sholat maupun puasa. Nah, ini dapat ilmu. Kalau mau meluruskan bacaan, nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lalu untuk malam pertama setelah baca niat itu, di hati kita ungkapkan, bertaklid dengan mazhab Imam Malik. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana kullihi hadhihi sanata lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari dan sebulan Ramadan sepenuhnya untuk Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Tahu? Sengaja aku puasa sebulan penuh bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Kalau kita sudah bertaklid pada malam pertama, malam ketiga, keempat, kelima, keenam, pas malam ke-27 sibuk ke pasaran sudah. Nyari baju macam-macam tu ya. Tarawih pun ada lagi. Belum juga yang buat kuih dan sebagainya. Ternyata terlupa berniat malam tu. Maka sah puasa kita dan tidak wajib diqadha. Tapi kalau tidak, wajib diqadha karena hukumnya itu rukun setiap malam. Selama tidak disengaja. Sebab dalam mazhab Syafi'iyah tidak sah niat sebulan tuh. Kalau kita niat sebulan dihitung satu. Misal malam pertama aku malas lah ikut niat Imam Syafi'i ini.
aku ikut niat Imam Maliknya lah. Tapi kita mazhab Syafi'i, prakteknya praktek mazhab Syafi'i, lalu kita berniat sengaja aku puasa sebulan penuh tahun ini, bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Lalu malam besok dah ada berniat lagi, besok tak ada berniat lagi, maka tidak sah puasa kita. Nah, itu perlu kita tanamkan. Nah, di masjid kita baca tak yang sama-sama tuh, nawaitu sama kadin dah. Nah, ingatkan nanti kalau memang yang mimpin langsung takabbalallah minkum, berarti belum tuh. Jadi yang hati-hati, untunglah kita nih ada bangun sahur pula. Nah, pas habis makan sahur tuh baca pula. Nah, jadi kalau yang tadi tak sah karena ada baca lagi waktu sahur, insya Allah sah. Takutnya kita ini malas pula berniat malam tadi katanya dah ya. Baik. Kedua, saya mungkin yang pendek-pendek yang kebiasaan kita saja. Sunat mentakhirkan sahur, makan sahur ya, dan sunat mentakhirkan sahur. Sahur itu waktunya secara umum sepertiga malam. Orang baru disebut makan sahur jika dia makan sepertiga malam. Kalau makannya jam 11 malam, lalu ketika dibangunkan mamanya, dia bilang, "Mak, aku sudah sahur." Kapan? Jam 11 malam tadi aku keluar makan sate. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam namanya dah ya. Nah, itu tidak dapat sunatnya. Jadi kata Nabi, tasahharu, makan sahurlah. Fa innas fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada barakah. Walaupun cuma seteguk air saja. Kalau sudah kenyang, jangan malas, bangun, minum segelas air. Padahal kalau yang bagus kan di situ kita sholat, sempatkan tahajud, minta ampun dengan Allah. Karena orang yang beriman itu wabil asharihum mustaghfirun. Mereka itu minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Terbangun malam, sahur, sebelum sahur sempatkan sholat. Kalau bisa takhirkan. Kalau misalnya mohon maaf praktek yang saya dan beberapa guru pun mengamalkan, jam 4 subuh itu sedang. Habis makan jam 4.30, setengah jam itu sudah mantap sudah. Jadi tidak lama lagi nunggu. Tidak ada lagi nak tidur. Ini makan sahur jam 3. Jam 3.30 selesai. Ngantuk mata. Bangun-bangun jam 8 pagi. Makan sahur itu disunatkan diakhirkan. Supaya kita nanti salah satunya nanti bisa beramal. Kalau bangun atau tahajud dulu, ya, baca Quran dulu, dari mulai tadarus, waktu tadarus nyambung lagi, diamalkan baca Quran selama Ramadan. Itu sunnah hukumnya, takhir sahur. Waktu buka puasa, ta'jilul fitr, mensegerakan. Kalau langsung waktu masuk sudahlah, lagi jangan lagi ditunda-tunda. Kalau dapat kurma dulu sunnahnya. Kurma ya. Kurma dengan air putih namanya aswadain. Dua yang hitam dari usaha Nabi itu kurma dengan air putih itu dulu. Tidak apa-apa dengan yang manis nanti atau air teh. Selama di depan muka kita dihidangkan cukup itu saja dulu. Kurma, air putih, kalau pernah ada kolak sedikit tak apa-apa lah ya. Tapi kalau sudah lengkap, ayam panggangnya, ikan panggangnya, nasinya ini, macam-macam. Air minum tak cukup sekok macam. Air teh manis ada, cendol ada, sirup ada. Dulu kata seorang ulama di Jambi, Pak Haris Nasution namanya. Pak Nasution, orang ulama kita juga di sini. Itu puasa dendam namanya. Kalau sudah ada di depan kita, maka sunnah kita makan dulu. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Idza quddimal 'asha wa hanal 'isya." Kalau sudah dihidangkan makanan lalu salat tiba waktunya, faqaddimil 'asha, maka dulukan makan dulu. Sebab lebih baik kita makan itu ingat sholat daripada waktu sholat ingat makan. Dengan syarat sepiringnya dia lah. Tidak nak 2-3 piring pula.
habis waktu maghrib ya. Ini kelewatan namanya. Cukup sepiring. Tapi paling bagus kalau bisa hidangkan depan keluarga, cukuplah kurma, air teh manis, ada kue dikit. Nanti setelah sholat maghrib baru kita makan. Dan juga sebaiknya simpan almanak takwim waktu berbuka puasa. Sebab pernah kejadiannya itu di rumah saya juga. Waktu itu anak-anak, mungkin saya tidak ada yang orang rumah cerita. Tadi maghrib kami lambat buka, ngapa? Yang azan lambat nian, katanya. Ngapa kamu nunggu orang azan? Saya bilang. Kalau waktunya sudah sampai kita tahu bukalah. Kadang-kadang mau diem di masjid dia minum dulu, makan dulu, sudah dia selesai baru dia Allahu Akbar, katanya. Awak nunggu kelamaan. Atau buka TPRI tidak apa-apalah ya. Nah, supaya kita jangan termasuk yang melambatkan berbuka puasa. Nah, jadi dalam sholat tadi ada rukun, ada sunnah. Dalam puasa juga ada rukun, ada sunnah. Saya ingin menyampaikan yang pelik-pelik saja sedikit, walaupun mungkin agak disampaikan agak kurang elok, tetapi ini fikih. Salah satunya, setelah makan jangan lupa pastikan tidak ada lagi sisa makanan di gigi kita. Habis makan sahur tuh, sikat gigi betul-betul, cermin, jangan sampai ada nanti ada dodol melekat masih di. Sebab kalau ada dodol tanpa sadar, kita waktu subuh sudah habis sholat subuh nelan air liur terasa manis. Apa manis nih? Tengok gigi ada dodol, batal puasa. Nah, jika ada sela-sela makanan yang ada sela-sela gigi lalu tercampur dengan air liur lalu kita telan, batal puasa kita. Jadi kalau air liur kita biasanya tidak ada masalah selama tidak mutanajis, tidak bernajis. Bapak ada juga orang yang sampai bernajis dari mulai isya tidur bangun jam 10 pagi. Tidak ada jelas lagi sudah ada ya. Nah, itu maksudnya jangan telan, sudah bersihkan dulu. Tapi kalau air liur biasa yang tidak bercampur dengan makanan, bekas makanan, bercampur darah, jika tertelan tidak batal. Sama juga mohon maaf, mungkin tidak enak mendengar, tapi ini fikih. Kita batuan keluar dahak. Keluar dahak. Selama dia belum sampai ke batas hak, atau di tengah-tengah masih di pangkal tenggorokan, boleh telan lagi. Tidak ada batal. Tapi kalau dia sudah sampai ke gigi, terasa sudah di gigi, dan kita mampu meludahkannya, tapi tanda kita ludahkan, kita telan, batal puasa kita. Nah, ini kan kadang-kadang tidak enak, tapi kita harus tahu. Sebab banyak orang malu bertanya, jalan-jalan. Akhirnya itu ya, jalan-jalan, keliling-keliling. Nah, sama dengan lidah, misalnya lidah kan ada air liurnya, mohon maaf, dalam fikih disebut. Kapan kita gini kan, masuk lagi ke dalam, telan tidak ada batal. Tapi kalau sudah air liurnya ke sini, mohon maaf, lalu itu batal ya, itu batal. Nah, ya harus kita tahu, walaupun mungkin agak jorok, tapi anak kita harus kita bilang, yang sudah keluar dikeluarkan. Terutama tadi batuk dahak tadi. Tapi kalau dalam sholat itu masalah ini darurat. Bagian ulama mengatakan boleh kalau kita ada sapu tangan, buang ke sapu tangan. Iya. Sedang sujud terbatuk pula, banyak dalam mulut nih. Telan takut batal. Itu tidak apa-apa ditelan ya. Kalau nyicip sayur tanpa rasa makruh. Cuman maksudnya tidak masuk ke dalam, ngerasa di mulut saja tidak apa-apa, makruh ya, makruh. Jadi sunnah gimana? Jangan sepedanya. Sunnah meninggalkan mencicipi makanan. Nah, cuman kalau kita rasa ragu, ciciplah, cukup rasa di lidah saja. Ibu-ibu sudah pakar mencicipnya ya. Kalau laki-laki mungkin agak payah ya, masuk. Tapi makruh hukumnya ya. Itu tidak apa-apa. Itu diantara mungkin yang agak simpel, tapi macam air liur tidak masalah selama tidak ada bercampur tadi. Makanya salah satunya kita bersihkan dulu. Ada lagi apa pedas-pedas nih, cabai masih ada misalnya, itu kan simpel tapi
batal puasa kita jadinya. Itu dari sisi perbuatan. Ada orang yang mohon maaf, pengantin baru ada sini. Baik. Oh, yang ada anak saya ada ya, hati-hati dikit pengantin baru. Jadi sunnah bagi pengantin baru mandinya tengah malam atau di malam hari, minimal di waktu sahur. Nah, itu sunnah. Tapi tetap tak ada batal, cuma tidak ada sembahyang subuh. Kalau ada mandi nanti berdosa, jadi mandilah. Siang hari kalau bermimpi keluar tidak ada batal. Tapi kalau berpeluk-pelukan, bercium-ciuman lalu keluar batal. Ini kadang-kadang bukan pengantin baru aja, pengantin lawas pun bahaya juga ada ya. Nah, jadi hindari jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang bisa membatalkan puasa. Nah, kalau berjalan Pak Ustadz, tiba-tiba masuk nyamuk ke dalam mulut, tetelan, tidak ada batal. Karena payah kita ngelaknya dan tidak sengaja. Tapi kalau beristilah, batal dah ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang mungkin itu sederhana tetapi simpel. Mau sholat tarawih, datang ke masjid mau sholat tarawih. Sholat isya belum lagi, tiba-tiba langsung ikut imam sholat tarawih, haram hukumnya. Kenapa? Yang wajib aula minas sunnah, wajib dulu. Jadi boleh nanti niat kita sholat isya, sholli fadal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allah, ikutilah imam tuh. Pas dia assalamualaikum kita bangkit, tambah 2 rakaat. Tapi kalau kita langsung sholat tarawih lah, isya belum, itu bukan mendapat pahala, tetapi bahkan mendapat dosa, haram hukumnya. Sama yang kita sering contohkan, bini baca yasin, laki nak minum kopi, dek buatkan kopi aku, buatlah dawe, aku baca yasin, katanya enggak. Baca yasin hukumnya sunnah, menurut laki buatkan kopi hukumnya wajib. Maka baca yasin bukan jadi pahala, malah jadi dosa. Nah, jadi yang mana wajib dulu kan, ada nanti baru ikut kepada yang sunnah. Nah, itu diantaranya hal-hal yang terkait tentang puasa Ramadan. Kalau boleh diizinkan saya akan buka soal jawab agak-agak 15 menit. Kemudian setelahnya baru kita berdoa. Karena saya yakin banyak dikit masalah. Sebab kalau kita tidak ada belajar nanti berdosa. Karena dalam fikih disebutkan para ulama, ketika kita ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan ibadah, wajib kita mempelajarinya. Macam nak sholat, kita wajib belajar sholat. Pas nak Ramadan, kita wajib belajar lagi supaya jangan salah. Pas waktu nak haji, ikut manasik hajinya. Pas umrah, ikut manasik umrahnya. Itu hukumnya wajib, supaya kita dapat mengamalkannya dengan ilmu. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, baik masih terkait sholat sesuai dengan urutan kajian fikih kita, ataupun yang terkait dengan puasa Ramadan khususnya dan yang terkait. Karena ibu-ibu ini kadang banyak juga masalahnya ya. Silahkan, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya, bapak-bapak atau ibu? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak ya, ini kejadian pada wanita. Ya, silakan. Waktu sedang kita puasa, kemudian keluar darah haid pada waktu mau berbuka puasa. Hanya apakah puasa itu sah atau tidak Pak Ustaz? Keluar, kita kan nggak tahu mau keluar, kita berapa sudah puasa menahan 1 hari, tahu keluar dia mau buka puasa, apakah hari ini sah puasa kita atau tidak? Ya, pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu ya. Syarat sah puasa sama dengan sholat, suci daripada, khususnya untuk puasa,
suci daripada hadas besar, termasuklah di dalamnya haid dan nifas. Ukuran suci itu mulai waktu terbit fajar sampai waktu berbuka. Jadi kalau kita sebagai wanita pas nak berbuka itu kan ada dua keadaan. Kalau tahunya sebelum azan, maka tidak ada sah puasanya. Tapi kalau sudah makan, dah berbuka, itu yakin sah. Karena kita tahunya setelah berbuka. Jadi kalau walaupun beberapa saat sebelum berbuka sudah keluar, berarti waktunya belum masuk lagi. Tidak sah. Pilihan berikutnya jangan sampai pura-pura tak tahu. Karena kalau anak gadis kan malas ditanya orang tuanya. Akhirnya dia diam-diam aja lah, pura-pura anggap beda sah, pernah dah aku seharian. Nah, itu Bu ya. Jadi kalau memang yakin belum masuk waktu kita keluar, batal. Tapi kalau sudah yakin kita tidak ada keluar, tapi pas makan nengok keluar, insya Allah kita yakinnya tidak batal. Karena al-yakin la yazul bisyak, yang sudah diyakini tidak dapat digugurkan dengan ragu. Yang contoh, atau Adi sudah berwudu, misalnya mau sholat isya, yakin sudah ini berwudu, tapi waktu dalam sholat tadi ada ragu dikit, aku tadi terkentut apa tidak? Terpegang bini apa tidak? Maka dibina dari yang pertamanya, kita yakin kita sudah berwudu tadi, sudah mantap sudah. Itu yang yakin. Sementara yang kentut dengan megang bini ini ragu, maka tidak apa-apa, teruskan. Nah, sama juga dengan yang tadi, kita yakin sudah waktu masuk baru berarti tetap sah. Kalau sebelumnya berarti tidak sah ya. Baik. Mungkin itu, silakan yang lain. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau mau buka puasa itu buka dulu atau baca doa puasa dulu, atau baca doa dulu, atau berbuka minum dulu gitu. Terus satu lagi, kalau sahurnya jam 11 itu gimana puasanya? Kalau nggak bacanya? Baik. Doa berbuka puasa sunnahnya asalnya setelah berbuka. Jadi kalau sebelumnya macam doa makan biasalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah berbuka puasa, maka kita baca Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, zahabaz zama'u wa btallatul uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu agak panjangnya. Namun dalam kajian fikih, sesuatu yang bisa terlupa jika tidak didulukan, maka dia menjadi sunat pula didulukan. Dikhawatirkan kalau sudah makan lupa baca doa berpuasa, maka ulama sepakat mengatakan sunnah membacanya sebelum. Kecuali kita yakin kita tidak akan lupa. Kebanyakan kita ini sudah sepiring dua piring tuh, lewat lagi dah ya. Nah, maka yang paling aman adalah baca dulu. Allahumma laka sumtu, ya tetap dapat pahala sunnah karena kita namanya mengantisipasi jangan lupa. Awalnya dia setelahnya itu, setelah makan, tapi karena namanya itu semacam kita mengantisipasi jangan sampai terlupa, maka kita takdimkan, kita awalkan. Makan sahur jam 11 tidak ada masalah, tapi tidak ada dapat pahala makan sahurnya, puasa tetap sah. Kenapa? Karena sahur itu di waktu sahur. Tadi kan takhirul sahur, mengakhirkan sahur, baru dapat sunnahnya. Jadi kalau jam 11 malam tadi makan tengah malam namanya ya. Nah, kalaupun iya, maka waktu sebelum subuh itu sebelum waktu imsak minum air segelas cukup. Yang penting jangan tidak ada, supaya dapat pahala makan sahur.
Satu hal lagi sudah dikaji oleh ulama kita, paling afdal kita menghentikan makan sahur pada waktu imsak. Jangan ikut-ikutan orang sampai azan. Karena kan banyak di BA itu hadis Nabi berhenti makan kalau sudah dengar azan. Itu kan kita mesti dengar penjelasan ulama. Itu didukung hadis lain, Nabi kalau sudah dia makan, menunggu sholat, Nabi dan para sahabat umumnya mengaji 40 ayat Al-Quran. Kalau sudah 40 ayat Al-Quran, baru waktu masuk subuh. Oleh ulama dibuatlah namanya waktu imsak, namanya kurang lebih 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Ini dalam rangka mengantisipasi. Sebab kalau kita tidak ikut imsak, bantai terus, azannya lambat nanti. Nah, itu tak ada sah satu ya. Kedua, riskan. Kalau sudah makan tiba-tiba azan, itu macam mana nanti? Sempat makan kangkung setengah dah, setengah di luar. Kan dalam puasa memasukkan sengaja batal, mengeluarkan sesuatu dengan sengaja dari rongga juga batal. Akhirnya dari subuh sampai maghrib. Jadi diantisipasi, jangan sampai kita nunggu sampai azan. Berhentilah di waktu imsak. Jadi ya, nah, minimal 4.30 itu sudah paling cukup sudah ya. Jangan ditambah-tambah. Baik, ada lagi mungkin satu lagi mungkin ya. Ada lagi Ibu atau Bapak ya. Istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan saya, ini ada imam, dia di rakaat pertama itu suka baca surat pendek, sedangkan di rakaat kedua yang dibacanya ayat yang panjang-panjang selalu. Yang kita sering dengar di rakaat pertama itu imam sering baca ayat yang panjang, surat yang panjang, kan? Yang kedua surat yang pendek. Jadi yang kami yang betulnya yang bagusnya mana? Sudah itu ya kami tanyakan lagi hukumnya apa? Hanya itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih udah Insinyur Yusrial. Jadi sunnah dalam sholat rakaat pertama memilih ayat yang lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ataupun urutannya lebih dulu daripada urutan ayat yang dipilih untuk rakaat yang kedua. Misalnya yang pertama baca qul a'udzu bin nas, yang kedua membaca qul a'udzu birabbil falaq. Berarti urutannya terbalik. Makruh hukumnya. Sama dengan tadi yang pendek yang pertama, yang kedua milih yang panjang. Makruh hukumnya. Namun tetap sah. Ya, tetap sah. Cuman kalau memahami beda sunnah dengan makruh, rugilah. Sunnah itu luar biasa pahalanya. Berpahala mengerjakannya, tidak berdosa meninggalkannya. Tapi pahalanya itu udah tahu kita banyak betul, karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makruh ini asal maknanya dibenci, walaupun dia tidak berdosa, makanya meninggalkan yang makruh hukumnya sunnah. Masuk nih, ingatkan balik karena ini sering terjadi. Kalau nak sholat, kalau nak ke masjid, jangan makan jengkol. Masuk jangan merokok. Kenapa? Hukumnya makruh. Ya? Makruh itu kalau dapat kita tinggalkan, lawan makruh adalah sunnah. Jadi setiap yang sunnah jika ditinggalkan secara umum hukumnya makruh. Tidak ada makan sahur, maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena meninggalkan yang disunnahkan. Mungkin itu ya, Pak Insinyur Yusrial. Baik. Jadi kalau jadi imam, mohon maaf, kita harus belajar betul-betul. Termasuk yang sudah dipercayakan jadi khatib. Kalau menurut pendapat yang keras, kalau khatib panjang-panjang, itu boleh ditinggalkan balik. Karena menunjukkan khatibnya tidak ada ilmu, kata Nabi. Cukuplah menunjukkan kejahilan seseorang jika dia khutbahnya dipanjangkannya, lalu sholatnya dipendekkannya. Tapi
tetaplah sah ya. Jangan pula nanti mentang-mentang saya bilang gini, tengok khotib panjang dikit, balikan ya Pak. Jangan ya. Nanti ditanya orang pula. Artinya sedang-sedang saja. Sudah cukuplah 7 menit itu sudah bagus sudah. Khutbahnya yang pertama 7 menit, yang keduanya 3 menit, 10 menit. Ini setengah jam khutbah. Saya baru ini perjalanan, akhirnya terpaksa saya tinggalkan saya karena mengejar waktu. Karena tadinya musafir terpaksa hari Jumat, orang yang musafir hari Jumat ini jika tidak ada sebab sebenarnya tidak boleh. Pilihnya hari Kamis. Tapi kalau memang mesti hari Jumat, maka bagi laki-laki usahakan dapat sholat Jumat. Pergilah saya sholat Jumat. Tapi kan ngejar waktu. Khotibnya lamanya. Nah, teringatlah saya. Salah satu ulama besar di Kalimantan, Ayah Guru Bakhit itu diyakini adalah orang yang sangat alim, kemudian sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau dia hadir dalam sebuah masjid, tiba-tiba dia balik. Orang khutbah itu dia balik. Ada melanjutkan dia. Jadi ketika ditanya oleh muridnya, kenapa guru balik? Rasulullah SAW tidak ada suka khutbah orang itu. Orang itu memayahkan orang lain, makanya aku balik. Katanya ya. Setengah jam lebih khutbah Jumat. Tapi bagi orang yang payah tidur, bagus tuh. Insya Allah tertidur tidak ya. Nah, itu mungkin ya inisial ya. Artinya kita utamakanlah. Kita ngaji bagus, macam mana jadi imam. Kalau sudah dipercaya jadi imam, pelajari betul-betul. Yang menjadi khotib sudah dipercayakan oleh masyarakat, pelajari betul-betul. Termasuklah membaca Al-Qur'annya jangan salah dan sebagainya. Mungkin itu, atau ada lagi satu? Kalau ada lagi silakan. Terakhir. Ada lagi, baik. Karena ini malam penutupan pengajian kita, ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ustaz, saya ingin nanyakan, ada salah satu jemaah waktu dia masuk azan dan mulai azan, dia datang langsung sholat dari masjid. Itu bagaimana Pak? Sah atau tidak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hukumnya sholatnya sah. Cuman dia ketinggalan sunnahnya atau adabnya. Karena sunnahnya ketika mendengar azan, apapun kegiatan dihentikan untuk menjawab azan. Sedang ngaji, sedang zikir, stop dulu. Jawab dulu azan. Kenapa? Karena kalau azan sudah lewat, hilang sunnah menjawabnya itu. Azan sudah selesai, mana lagi nak kita jawab? Makanya sunnah menunggu azan selesai. Tapi kalau orang itu masih sholat juga, tetaplah sah salatnya. Cuman dia keluputan pahala, besarnya pahala sunnah menjawab azan. Jadi tidak apa-apa tetap. Tapi kalau kita melihat, memohon maaf, itu paling mudah menjadi petunjuk. Bahasa kasarnya, orang ini dah belum ngaji lagi. Nah, kalau dia ngaji, tahu dia bahwa dia tunggu dulu azan selesai baru dia sholat. Lain kalau sedang dia sudah sholat lalu azan, ya teruskan. Sama dengan orang sudah tahu waktu yang sudah ditentukan masjid, sudah nak sholat sudah. Awak datang terlambat, nampak sudah ada kode, tertinggal 0:30 detik. Nak sholat sunat juga masih. Lalu qomat orang, maka wajib membatalkan sholat. Karena dalam hadis, idza uqimatus shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sudah qomat nak didirikan, tidak ada lagi sholat yang lain melainkan yang wajib. Lain kalau memang masih waktunya itu ada, tiba-tiba yang tukang qomat, nah, kita boleh cepatkan dikit. Kita habiskan sholat sunnah. Tapi kalau sudah kira-kira jamnya sudah nak qomat, jangan lagi buat marah orangnya mana nanti. Datang lambat, tak ada pula katanya dah ya. Orang lama nunggu nih kan, lama nunggu, lama pandangan dah jemaah.
Itu. Kedua, nanti yang tukang komat pun, maaf tambahan dikit, sebenarnya yang tukang komat ini harus tengok juga. Tapi kalau tadi itu cocok, sudah ada waktu tuh oke lah. Banyak juga masjid yang terlalu cepat. Sudah komat baru sibuk nyari imam. Siapa imam nih? Padahal izin komat adalah imam. Dalam kitab tuh kalau imam ngangguk, baru komat. Mandang dulu ke imam. Komat dah, itu kode dulu kata imam. Baru ngangguk. Imam ngangguk baru kita komat. Habis itu bagus sudah kalau ada masjid ada pakai penjadwalan kan yang pada jam itu ya. Waktu komat itu yang datang terlambat cukup membaca ganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dapat baca sampai 4 kali kalau dapat ya, atau 3 kali minimal menggantikan salat tahiyatul masjid kita. Kalau sudah salat sunat kita datang habis azan, maka tidak usah salat sunat tahiyatul masjid lagi, langsung salat sunat qabliyah, mendapat pahala sekaligus tahiyatul masjid di dalamnya sekaligus mendapatkan pahala sunnah rawatib. Sebab ada saya mohon maaf, ada saya lihat di WA ada penceramah perempuan, siapa yang datang lalu dia belum tahiyatul masjid sudah duduk, masih sempat sholatlah lagi, bangun lagi tahiyatul masjid lagi katanya ya. Nah, padahal kalau kita sebelum azan datang bagus tahiyatul masjid. Tapi ulama memberikan jalan keluar secara umum, kalau sudah azan langsung saja kita sholat sunnah qabliyah. Jadi rawatib karena sudah masuk pahala sholat sunat tahiyatul masjid di dalamnya. Nah, ini sebagai pengetahuan kita. Kita tutup sama-sama berdoa menyambut bulan suci Ramadan sekaligus mendoakan daripada orang tua abang kita Said Adi Aspandi untuk keluarganya, untuk ayahnya, untuk ibunya, untuk neneknya, dan tentunya untuk orang tua kita semua dan kaum muslimin. Mudah-mudahan mereka semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Surga mereka dijadikan salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu. Kubur mereka dijadikan salah satu tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua disehatkan, diberikan Allah kemudahan, kelapangan sehingga kita dapat beribadah, berpuasa di bulan suci Ramadan dan beribadah di dalamnya dengan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram. Tidak tadi namanya dia. ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وقدماء شرائعهم ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا في الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا خصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم حجة ينير بنت بحرا سوريا جنيدي بن هدي جنيدي الزولي بن عبد الله حجي سيد أسفندي بن حجي سيد محمد حليل أو فهمي بن قدرا حي لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ما مضى وما تقادم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل وأوصل جميع قراءتنا في هذا المجلس هدية من نواصله ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه ثم إلى أرواح إخواننا من الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح مشايخنا في الدين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم
وأنت أعلم بهم وبأسمائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم. اللهم اجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا فيه بالصيام والقيام وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ربنا يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.